Assalamualaikum sahabat FGLSN, salam literasi. Ayo membaca. Perkenalkan, saya Lani Karlina dari SMP Telkom Bandung. Saya mengajar seni budaya. Dan pada video kali ini saya akan membahas materi kelas 9, yaitu seni patung. Berikut penjelasan materinya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang seni patung. Alur pembelajaran dalam materi seni patung yaitu pertama, kita akan bahas pengertian patung, kemudian bentuk-bentuk patung, alat dan bahan patung, juga teknik berkarya seni patung. Adapun tujuan pembelajaran dari materi ini, yang pertama, diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian patung, dan yang kedua, siswa dapat mengklasifikasikan jenis-jenis patung berdasarkan bentuk perwujudannya. Mendengar kata patung, apa yang terlintas di benak kalian? Yuk perhatikan gambar-gambar berikut ini. Setelah mengamati gambar-gambar patung tersebut, coba jawab pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat patung tersebut secara langsung? Yang kedua, apakah kalian tahu sejarah dari patung tersebut? Yang ketiga, apakah kalian mengetahui fungsi dari patung tersebut? Dan yang keempat, apakah kalian tahu bahan dari patung tersebut? Yuk kita bahas tentang pengertian dan fungsi patung. Seni patung merupakan cabang karya seni rupa 3 dimensi, di mana dalam penciptaannya dapat menggunakan 2 metode. Yang pertama, metode subtraktif, atau juga bisa menggunakan metode adiktif. Metode subtraktif dalam pembuatannya yaitu dengan cara mengurangi bahan, seperti memotong, menata, dan lain-lain. Jika menggunakan metode adiktif, pembuatannya yaitu dengan cara membentuk, seperti mengecor dan mencetak.
Berdasarkan fungsinya, patung dibedakan menjadi 6 macam. Pertama, ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan yang terakhir, patung kerajinan. Ini adalah contoh-contoh patung berdasarkan fungsinya. Yang pertama adalah patung religi. Ada yang pernah lihat patung ini? Benar, ini adalah patung yang ada di Candi Borobudur. Adanya di daerah Jawa Tengah. Patung religi dibuat oleh masyarakat untuk kebutuhan religius atau keagamaan. Selanjutnya ada patung monumen. Ada yang tahu di mana letak patung monumen ini? Benar, patung ini ada di Jakarta, tepatnya di Lubang Buaya. Patung monumen dibuat untuk mengingat jasa-jasa para pahlawan. Selanjutnya ada patung seni. Patung seni dibuat hanya untuk dinikmati keindahannya. Patung seni bisa kita jumpai di banyak tempat. Bisa di taman kota, di pinggir jalan. Patung seni ini bentuknya unik ya. Selanjutnya ada patung kerajinan. Patung kerajinan biasanya dibuat oleh tangan, tapi ada juga yang dibuat oleh mesin. Fungsinya sama untuk dinikmati keindahannya. Selanjutnya patung arsitektur. Ada yang pernah lihat patung seperti ini? Patung arsitektur dibuat untuk memperindah suatu bangunan. Biasanya ada di bangunan bersejarah ya. Terakhir, ada patung dekorasi. Patung dekorasi dibuat untuk memperindah dekorasi. Nah, barusan sudah kita simak pengertian dan fungsi patung. Ternyata patung itu tidak hanya berfungsi untuk hiasan saja ya. Ada banyak fungsi patung lainnya. Ada sebagai fungsi untuk religi, monumen, dan lain-lain. Gimana? Sudah
makin banyak tahu kan tentang patung. Oke, selanjutnya kita akan bahas materi tentang jenis dan bentuk-bentuk patung. Yuk kita simak lagi materinya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita bahas tentang bentuk dan jenis patung. Dilihat dari perwujudan atau bentuknya, patung dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu patung figuratif atau realis. Dan yang kedua, yaitu patung non-figuratif atau imajinatif. Apa sih patung figuratif itu? Patung figuratif bentuknya merupakan tiruan dari bentuk alam. Contohnya, bentuk manusia, hewan, atau tumbuhan. Ini dia contohnya. Ini tiruan dari bentuk apa? Betul, ini tiruan bentuk manusia ya. Yang kedua, patung non-figuratif atau imajinatif. Patung ini terlepas dari bentuk tiruan alam. Ini dia contohnya. Tuh, tidak mirip manusia, hewan, atau tumbuhan ya. Nah, coba jawab pertanyaan berikut. Kalau dari tadi fokus mendengarkan penjelasan, pasti bisa nih menjawab. Pertama, apa yang dimaksud dengan seni patung? Masih ingat kan? Yang kedua, sebutkan jenis-jenis patung berdasarkan perwujudannya. Ada kutipan bagus nih dari salah satu tokoh dunia, Albert Einstein. A person who never made a mistake never tried anything new. Seseorang yang tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah mencoba sesuatu yang baru. Nah, coba kalian jawab pertanyaan tadi ya, jangan menyerah. Kalaupun salah, tidak apa-apa. Kan namanya juga belajar. Saya ingin mengajak semua untuk terus mengapresiasi karya-karya seni untuk memperkaya hasanah pengetahuan kita. Semangat! Nah, demikianlah penjelasan materi tentang seni patung, yaitu tentang pengertian, fungsi, bentuk, dan jenis-jenis patung. Sampai ketemu di lain kesempatan. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.